Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang berpetualang ke bekas pabrik tahu tempe. Nyawa mereka hampir sojo akan dibawa arwah yang ada di pabrik tersebut. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Bekas pabrik. Jam 10 esok malam nampak di Hub Yuli, Topik dan Fauli memojok ke tembok sambil ketakutan setengah mati. Hub Fauli hanya satu-satunya cahaya di tempat tersebut. Duh gimana nih Pik, ini juga pengalaman pertama gua. Fauli ketakutan. Yo mau gimana lagi nikmatin ojo malam pertama ini. Lah, tamparan dari Fauli, jangan membuat kata ambigu deh. Tiba pocong berdiri di hadapan mereka dan mereka berdua pun pingsan. 3 jam sebelumnya, Glun berjalan menelusuri jalan tua menuju pabrik tahu yang sudah lama ditinggalkan. Konon katanya di pabrik tersebut ada kakek bawa lilin. Duh sebenarnya gua males ikutan kayak ginian, kata Ardi. Ya lu kan tahu daerah sini, sahut Onggo dengan santai. Lu kan yang ngajak gua, yo lu mesti tahu daerah sinilah. Gua lagi di rumah malah ngajak keluar, kata Fauli sambil marah. Yo mau gimana lagi sorry, sama jangan berisik nanti gak enak didengar tetangga, jawab Onggo dengan santai. Lu kira gua bini lu opo? Kata Fauli dengan suara keras. Jam 8 esok malam mereka bertujuh sampai di depan gerbang pabrik tahu tempe tersebut. Suasana merinding ditambah Onggo yang selalu membuat cerita seram. Kondisi pabrik tersebut memang tua dan sepi, ada beberapa lampu kedap-kedip menambah nuansa angker. Mereka pun masuk dengan membawa barang masing-masing. Onggo membawa senter dan karung beras. Kok membawa senter dan kayu panjang. Pik membawa batu yang dia pikir batu cincin yang ditemuin di jalan. Nuk membawa makanan dan minuman. Ardi gak bawa opo-opo. Fauli membawa hub. Oke gua kan udah nganterin lu kesini jadi gua balik dulu yo, ucap Ardi. Enak ojo lu mesti ikut kita masuk, bantah Topik. Yaelah Pik gua odo urusan. Alah gak odo tapian. Mereka menelusuri jalan untuk menuju pintu pabrik tersebut. Saat mereka setengah perjalanan mereka melihat seseorang membawa lilin di dalam pabrik tersebut. Semuanya lihat tuh, kata Ugo sambil nunjuk. Mereka semua menegok. Mono, gak ada opo-opo, kata Onggo. Lu jangan nakutin, Fauli kesal. Tadi beneran ada orang bawa lilin, kata Ugo. Iya gua juga lihat kok, tambah Abeh. Ini pasti akalan lu berdua kan udah kalau lu memang takut pergi sono gak usah ikut. Onggo marah. Oke, dari tadi gua memang gak mau ikut, jawab Ugo dengan antusias. Yoi gua juga tambah Abeh. Biar semua Oh iya kita nungguin di warung kopi depan yo. Ugo dan Abeh pergi dengan tertawa riang sambil meledek. Onggo hanya bisa diam. Topik nampak iri. Ugro terlihat biasa sojo. Nahan bab kali yo. Lia geram hampir mau melempar hapnya ke mereka berdua. Lu sih nggak pae ngusir mereka berdua, omel Topik. Ya mau gimana lagi, mereka berdua tuh gak bakal berguna. Lihat ojo si Ugo bawa karung segala, pasti dia mau nyuri. Saat mereka berada di dalam suasana makin seram karena udaranya dingin dan gelap. Nugro mengusulkan untuk berpencar jadi loro tim dan semua pun setuju. Tim A bertugas menyelidiki pabrik tersebut dengan anggota Onggo, Nugro, Ardi. Tim B bertugas mengambil barang berharga dengan anggota Fauli,
Topik, mereka pun berpencar. Tim gua kok bagian nyolong sih? Gua kan cewek sama mono odo barang berharga di pabrik bekas tahu tempe. Komel Fauly, "Shet, gak enak didengar orang lain malam berisik say," jawab Topik. Klak, suara smashan dari Fauly ke Opik tepat sasaran mengenai pipi Topik. Di sisi lain, Ugo dan Abeh sedang santai meminum kopi. "Slup, nikmatnya," kata Ugo. "Yoi tambah Abeh. Oh iya, sekarang jam berapa?" "Baru jam setengah 10 malam. Oh, gua gak enakan nih sama mereka." "Gua juga sih, kita kesana abis minum kopi ojo." Oke, tim A berjalan menelusuri tempat pembuatan tahu. Keadaan tempat tersebut kotor, rusak, dan usang. Onggo menoleh ke belakang dan dia kaget karena odo bercak darah mengikuti jejaknya. "Weh, lihat tuh, bercak darah ngikutin kita," kata Onggo. "Oh iya tuh," kata Nugro sambil ngupil. "Mono?" tanya Ardi. "Itu noh," kata Nugro sambil merangkul Ardi. "Oh itu mah bukan darah, tapi tadi gua ninggalin jejak pae pewarna makanan," jawab Ardi. "Sialan, kirain gua darah beneran. Lu kalau ninggalin jejak yang normal dong, kayak kayu gitu," kata Onggo. "Repot, mendingan pewarna makanan bisa buat makanan dan peninggal jejak. Harganya murah, cuma goceng per liter. Yo mendingan lu pergi sendiri, kari setan terus tawarin deh," kata Nugro. "Ogah," balas Ardi. Sedangkan Hugo dan Abeh sudah menghabiskan kopinya, mereka sedang nonton bola. "Yo permisa, Lionel Messi menggocek Arif Syafuddin lalu gol. 17 gol untuk Brasil dan 6 untuk Indonesia," suara TV. "Gol," teriak mereka berdua. Hugo menendang meja lalu jatuh. "BRAK, WOI kalau nonton bola diem," teriak pemilik warkop tersebut. Tiba seorang perempuan cantik datang menghampiri mereka berdua. "Hei, kalian berdua Hego sama Abeh kan?" tanya wanita itu. "Hah, siapa? Mbak sendiri siapa?" tanya Abeh. "Gua anak punya Indro keenem, gua dapet info odo loro orang jiwanya mau dibawa pergi." "Hah, siapa?" Hugo panik. "Kalau gak salah Topik sama oh iya Fauly. Kalau begitu ayo pergi." Sementara itu Topik dan Fauly berjalan di gudang dengan modal senter dari Hek Fauly. Suasana gudang sangat sunyi dan dingin. Topik dan Fauly mendengar suara tangisan agak keras. Suara apaan tuh?" Topik merinding. "Oh ini suara telepon gua, bentar yo." "Yei, gua kira apaan? Halo, hati, pip, suara dari Hek Fauly. "Duh, ini siapa nih? Jangan setan," Fauly takut. "Keren amat setan punya Hek. Coba tanya dia odo wagak. Gilo lu, apaan lagi nih? Halo, hoelek duki gedes." Suara dari Hek. "Dasar ordil woi, lu kurang kerjaan yo," kata Fauly dengan suara agak keras dan langsung mematikan Hek panggilan tersebut. Jam 10 esok malam lebih nampak di Hek Fauly. Topik dan Fauly memojok ke tembok sambil ketakutan setengah mati karena suasana makin angker. Hek Fauly hanya satunya cahaya di tempat tersebut. "Duh, gimana nih Pik, ini juga pengalaman pertama gua," Fauly ketakutan. "Yo mau gimana lagi, nikmatin ojo malam pertama ini." Lah, tamparan dari Fauly yang kedua. "Jangan membuat kata ambigu deh." Tiba sesosok pocong berdiri di hadapan mereka. Mereka berdua pun teriak keras dan pingsan. Jam 11 kurang 10 awan malam. Hugo, Abeh dan Anah berlari mencari Topik dan Fauly di setiap sudut termasuk dalam tempat sampah dan di lemari es. "Apaan tuh odo cahaya? Tunjuk Abeh." "WOII," teriak Hugo. Ternyata mereka bertemu tim A yang sedang berjalan. "Lu kenapa berdua?" tanya Nugro. "Ini siapa?" tanya Onggo. "Oh ini ini Anah, dia punya Indro
6 katanya si Topik sama Fauly dalam bahaya, kata Hugo sambil terengap-engap. Mereka gak bersama kita berpencar, jawab Onggo dengan serius. Oke gini kita harus bareng jangan misah kita harus kari mereka berkata Anah. Suara teriakan Topik dan Fauly. Ayo ke mereka, perintah Anah. Mereka berjalan menuju arah gudang, Anah sesekali menggerakkan tangannya seperti sedang mengusir setan. Akhirnya setelah 8 menit Topik dan Fauly berhasil ditemukan. Wah mereka pingsan, kata Hugo. Iyo pingsannya dalam pelukan Topik lagi. Topik juga lagi senyum, tambah abeh. Oke ini gua bangunin dulu, kata Anah. Tunggu, kita foto sama selfie dulu, kata Hugo. Kerik. Ntar dulu, mau gua upload. Oke selesai, Hugo selesai dengan hapnya. Oke bismillah, Anah memegang kening mereka. 2 menit kemudian Fauly bangun. Aduh gua kenapa? Tanya Fauly. Nanti gua jelasin, tinggal siji lagi tapi dia sedikit susah jiwanya gak mau ikut, kata Anah. Pelan ojo nah. Duh, siapa yang kentut? Tanya Onggo. Hehehe, Hugo ketawa. Gila lu go kentut kayak bau telur busuk, celetuk abeh. Hadapet, kata Anah. Topik bangun lalu bertanya seperti Fauly. Mereka semua langsung lari keluar bangunan tersebut. Saat di halaman odo pocong menghalangi jalan, Hugo mengambil ancang dan langsung menendang pocong tersebut. Bro, pocong tersebut jatuh dan langsung diinjak mukanya oleh Hugo. Mampus lu, woi jangan tinggalin gua, teriak Hugo. Saat mereka di luar mereka duduk sejenak dan berusaha tenang kecuali Hugo kakinya keseleo saat lari. Lu tadi ngapain Fauly? Tanya Onggo. Gua tadi narik jiwa dia, jawab Anah. Tadi kalau gak salah gua mimpi banyak cowok ganteng terus berubah jadi kakek sama odo tangan narik gua, cerita Fauly. Kalau lu gimana Pik? Tanya Hugo. Gua tadi mimpi odo pokoknya banyak wanita deh. Gua seneng banget terus odo tangan narik gua dan gua berontak gua gak kuat dan ketarik. Tiba bangun, cerita Topik. Dasar waifu, kata Nugro. Wah iya makasih banyak yo Anah, Onggo berterima kasih. Iyo sama, Anah jawab dan langsung pergi. Oh iya Fauly coba lihat Facebook lu deh, kata Hugo. Fauly melihat Facebooknya dan ia kaget. Ia melihat Topik lalu menamparnya. Lah, sialan yo lu semua, gua gak bakal ikutan kalian lagi, Fauly marah.